Teman-teman sahabat otomotifkompas.com, Claudia lagi di TDE nih. Claudia mau first drive mobil GR Hybrid pertama yang diproduksi di Indonesia, yaitu Toyota Yaris Cross Hybrid. Nah, pasti teman-teman penasaran kan gimana sih impresi berkendara dari mobil Toyota Yaris Cross yang hybrid? Sama, Claudia juga penasaran. Tapi sabar dulu, teman-teman pastiin like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif sebelum kita lanjut ke videonya, dan klik lonceng notifikasinya biar kalian tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Kita ke bagian depan dulu dari mobil Yaris Cross ini. Nah, jadi di bagian depannya itu ada beberapa TCO atau part tambahan, yaitu yang pertama ada di bagian fog lamp. Nah, ini tambahan. Terus juga di bagian grill sebelah sini ini juga TCO. Nah, ini kan mobil GR. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, ini nggak kayak mobil GR ya, karena nggak ada ya ciri khas GR-nya di bagian depannya, karena ornamen GR-nya hanya ada di belakang untuk yang bagian eksterior dan hanya ada di interior aja. Nanti kita sama-sama lihat sambil keliling mobil ini. Oke, kalau depan tadi kalau dia nunjukin TCO dari mobil ini, plus semua lampu di mobil ini sudah LED, kita masuk ke bagian sampingnya ada logo hybrid baru di bagian sini, kanan kiri dia ada. Terus untuk ukuran bannya dia 215 55 R18. Balik lagi ke tadi, di sampingnya juga nggak ada aksen atau ornamen dari ciri khas GR. Nah, ini dia bagian belakangnya. Ini juga menarik banget karena ini juga TCO ductile-nya. Ductile-nya TCO, terus juga ini TCO, dan ini dia ornamen GR yang ada di eksterior. Satu-satunya ini doang. Oke, untuk bagian belakangnya lampunya juga sudah LED seperti yang kalau dia bilang, kacanya juga udah defogger, dan di atas sini juga ada ductile lagi. Jadi yang TCO itu yang ini ya. Terus di atas juga ada shark fin-nya. Overall untuk eksteriornya itu aja. Kita masuk ke interiornya sebelum kita lanjut ke test drive. Karena ini mobil GR, Claudia kasih unjuk dulu di mana ornamen GR di dalam mobil ini. Pertama ada di setir, di headrest, dan ada di karpet mobil ini. Untuk keseluruhan interiornya, ini dipadu-padakan warna abu-abu, hitam, dan list biru. List birunya itu bukan cuma di jok, tapi ada di bagian dashboard juga. Model dashboardnya yang soft touch, terus juga tapi ada kombinasi plastik di bagian pintu sebelah kanan sini. Untuk setirnya, dia dari kulit. Dan di tombol sini udah lengkap karena mobil ini sudah TSS dan sudah juga ada adaptive cruise controlnya juga. Plus di bagian sebelah kiri sini ada head unit berukuran 9 inci yang bisa kalian gunakan entertainmentnya, dan untuk melihat informasi mengenai mobil ini ada di sini. Oke, untuk model dashboardnya juga sudah driver oriented. Terus di sini ada vehicle information yang teman-teman bisa lihat, dan teman-teman juga bisa lihat kemiringan dari mobil ini lewat head unit. Terus juga ada temperatur. Untuk AC-nya ada di bagian bawah sini. Dia modelnya knob. Dan di bawahnya itu ada dua tipe charging, Type C dan USB. Di bawahnya lagi ada wireless charging. Terus ini tuas transmisi dan parking brake serta auto hold. Nah, di sini ada cup holder yang bisa dilipat. Jadi kalau kalian nggak perlu bisa dimasukin aja. Terus juga di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi, plus ada lighter. Jadi lighternya ada di dalam sini ya. Oke, untuk bangkunya sendiri dia empuk. Bangkunya empuk, dan yang lebih menariknya lagi adalah kalau mobil ini lagi dijemur nih di tempat panas,
bangkunya ini nggak ikut panas juga karena dia ada teknologi di sininya yang bikin bangku ini tetap adem. Jadi kalian nggak kepanasan walaupun mobil ini dijemur. Untuk sunroofnya dia udah elektrik. Kita tutup. Tapi sunroofnya itu nggak bisa dibuka ya teman-teman. Jadi hanya tutupnya saja. Nah, ini udah elektrik. Overall untuk bagian depan itu aja. Kita coba lihat ke belakang yuk. Untuk bagian belakang posisi duduknya nggak kalah enak sama yang depan. Jadi yang bagian belakang itu juga bangkunya empuk dan nyaman buat kalian duduk apalagi kalau perjalanan jauh. Kalau dia tingginya 155 cm, legroomnya luas, headroomnya luas, dan yang paling penting adalah headrestnya juga sudah adjustable untuk ketiga kursi yang di belakang. Di samping Claudia ini udah ada armrest plus 2 cup holder, tapi tidak ada akses untuk ke bagasi belakang. Untuk bagian belakang ini bangkunya dilipatnya 60-40, ini 60, ini 40, dan ada AC plus ada charger lagi nih di belakang, ada 2. Chargerannya Type C. Terus juga untuk tempat baterainya ini ada di bawah tempat duduk Claudia. Di bawah sini tempat baterainya. Nah, jadi tadi sama kayak yang di depan kan itu ada teknologi yang bangkunya itu adem. Nah, ini baterainya di bawah sini dilindungin juga sama bangkunya jadi baterainya nggak cepat panas. Sekarang kita cek ke bagasinya. Oke, kita lanjut lihat bagasinya nih. Pertama-tama kalau dia mau ngasih tahu lagi, untuk bagasinya dia juga sudah power back door. Jadi kalau teman-teman tangannya lagi bawa barang yang banyak terus mau buka bagasi, tinggal pakai kaki aja dan bagasinya kebuka. Untuk nutupnya juga pakai kaki lagi bisa. Jadi untuk buka tutup bisa pakai kaki. Sekarang kita buka aja karena kalau dia mau ngasih unjuk apa aja yang ada di dalam bagasi ini. Nah, yang pertama di bagasinya itu ini udah ada tirai buat nutup bagasinya. Terus juga yang menarik lagi adalah ini tuh bisa jadi 2 susun gitu. Ini kan pertama kayak gini. Kalau kalian merasa ininya ketinggian bisa dicabut dan dipindahin ke bawah. Jadi kayak gini. Terus juga ada dapat net, tapi ini TCO netnya. Terus di sini aki. Dan di sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan lagi. Di bawah sini kalian dapat menemukan ban serep. Nah, ini ukurannya 205/65 R16, jadi beda sama ukuran ban aslinya. Ini hanya ban sementara aja. Oke, overall untuk bagian bagasi itu aja. Dan tadi kita udah lihat keseluruhan dari mobil ini. Sekarang daripada kelamaan kita lanjut ke test drive-nya. Oke, sebelum jalan kita pakai seatbelt dulu dan pastiin posisi duduk kalian udah diatur ya. Untuk pengaturan kursinya ini sudah otomatis, tapi hanya khusus di pengemudi saja. Ada naikin paha, naikin kursi, maju, mundur, dan rebah tegak. Setirnya dia tilt and telescopic. Tilt and telescopic. Oke, kalau dia nyaman kayak gini, oke, setting. Tombol setirnya ada banyak karena mobil ini sudah ada TSS-nya, dan TSS-nya itu dia sama kayak Veloz ya, yang versi 2.0. Mobil ini juga sudah ada kamera 360-nya. Oke, semua sudah di-adjust. Daripada kelamaan, kita langsung aja. Nah, karena mobil ini hybrid, jadi dia pasti ada mode EV-nya kan. Nah, kalau misalkan untuk di Zenix, dia kan mode EV-nya itu bisa di kecepatan 40 itu dia berubah jadi bensin. Nah, kalau misalkan di mobil ini, dia itu tergantung dari kita nginjek gasnya. Sekarang kita coba di posisi tidur. Wow, ini suspensinya enak banget sih. Jadi dia body roll-nya minim dan suspensinya tuh nggak empuk, nggak keras juga, jadi pas gitu. Cuman yang tadi kalau dia point out adalah body roll-nya itu dia yang nggak terlalu kerasa. Nah,
Ini kalau dia sekarang lagi coba hill start assist-nya dari mobil ini. Kalau dia rem dan kalau dia lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mobilnya nggak mundur. Oke, dan di head unitnya ini kan tadi kalau dia bilang ada informasi mengenai kemiringan dari mobil ini. Nah ini miringannya 5 derajat. Sekarang kita langsung gas lagi. Sekarang kalau dia akan melewati jalan bebatuan yang lebih kompleks lagi atau yang lebih besar-besar batu-batunya nih, kita coba lagi body roll dan suspensinya. Ini kecepatan 6, 5. Tuh kan, dia benar-benar minim banget loh ini kalau dia goyangnya mobilnya. Enak sih ini mobil. Jadi kalau misalkan kalian bawa perkotaan ini oke banget sih. Tadi kalau dia nyoba di polisi tidur itu bantingannya enak, terus nyoba di bebatuan juga bantingan dan body rollnya itu minim, suspensinya nggak keras, nggak empuk, pas. Dan tapi mungkin masuk ke kategori empuk ya, karena enak banget sih. Sekarang kita coba akselerasi. Oke, untuk mobil 1500 cc ini udah lebih dari cukup ya. Untuk mobil 1500 cc ini udah lebih dari cukup untuk kalian pakai di perkotaan. Dan tapi kalau dia nggak tahu ya, kalau misalkan untuk di perjalanan jauh atau semacam jalan tol gitu, semoga kalau dia dapat kesempatan buat nyobain mobil ini, biar bisa ngerasain lagi sensasi berkendaranya pakai mobil ini. Sekarang kita cobain zigzag untuk nyobain handling dari setir ya. Oke, enak banget sih ini. Mobilnya di bawah manuver tuh enak banget. Wah, ini pengen nyobain yang lebih di jalanan yang lebih jauh lagi deh kalau dia sama mobil ini. Bener-bener penasaran banget karena kita coba di yang tempatnya terbatas aja. Ini mobil tuh enak banget. Jadi setirnya juga bukan tipe setir yang berat atau yang enteng, sedang lah ini. Tuh. Oke, mobil ini enak banget. Sekarang kalian mau rasain gimana rasanya duduk di belakang sebagai penumpang. Kebanting terlalu berlebihan. Dan sekarang kita nyoba di polisi tidur. Kalau tadi kan di depan enak tuh. Nah kalau di belakang ini agak kerasa sih. Cuman ya nggak seenak yang di depan, tapi di belakang juga nggak seburuk itu. Tapi lebih kerasa yang di belakang. Kalau misalnya lagi jalan biasa kayak gini juga di belakang enak banget sih, nyaman. Sekarang kita coba nih yang di bebatuan. Kalau yang pas tadi kalau duduk di depan kan di bebatuan itu body rollnya minim, terus juga suspensinya nggak keras dan masih tergolong empuk. Sekarang kita akan coba kalau sebagai penumpang di belakang. Oh ya, oke, ini cukup kerasa banget. Oke kok cukup kerasa, terus juga nggak terlalu yang keras. Tapi memang lebih berasa dibandingkan yang depan, dibandingkan pada saat kita duduk di depan. Ini kalau kita jalan biasa, posisi duduknya juga nyaman, enak banget karena headrestnya juga kan adjustable. Jadi kalian bisa nentuin posisi duduk yang nyaman buat kalian. Legroomnya ini juga luas banget. Ini bangku depannya disetting di ukuran orang yang tingginya 170-an. Kalau dia tingginya 155, ini masih lapang banget legroomnya. Headroomnya juga masih sejengkal dan posisi punggungnya sih yang bikin enak. Jadi nggak nekuk, nggak terlalu dalam bangkunya, terus pahanya nggak terlalu ngangkat. Jadi oke lah, ini bagian belakang enak untuk kalian perjalanan jauh juga bakalan nyaman banget. Ini untuk kalau misalkan kita manuver zigzag juga yang belakang nggak terlalu banting kanan kiri. Bro, oke, bagian belakang nyaman. Claudia udah selesai test drive Toyota Yaris Cross Hybrid di TDE. Gila, mobil ini mantep banget. Tadi kan suspensinya enak, handlingnya oke, diajak manuver juga dia gigit banget ke jalan. Jadi pokoknya ini mobil 8 dari 10.
Claudia penasaran banget sebenarnya, pengen nyoba lebih jauh lagi tentang mobil ini. Semoga Claudia dapat kesempatan untuk nyoba mobil ini ke jalan yang lebih jauh lagi, biar kita bisa ngerasain gimana impresi berkendaranya plus bensinnya. Itu dia yang paling penasaran. Oke, untuk harganya belum dirilis nih harganya berapa, cuman kalau di range di sekitaran 300 sampai 400 jutaan lah harganya. Gimana nih menurut teman-teman untuk harga segitu dan mobil yang diberikan, apakah cocok? Atau mungkin teman-teman punya komentar lain tentang mobil ini, boleh langsung komen di bawah. Segitu dulu aja untuk video ini dari Claudia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kuasa Otomotif. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.